Oke teman-teman semua, kembali bersama dengan saya Agus Bara di dalam channel ini. Dan perlu Anda ketahui bersama bahwa channel saya ini mengusung tentang objek wisata yang ada di Toraja dan sekitarnya, di mana channel saya ini akan memberikan informasi tentang bagaimana adat, budaya, dan objek wisata itu sendiri. Dan teman-teman bisa mengikutinya karena di dalam channel saya ini banyak video-video yang menggambarkan dan mengulas tentang objek-objek wisata yang ada di Toraja. Nah teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang Toraja, maka di benak kita akan terlintas bahwa Toraja itu mempunyai adat budaya dan objek wisata yang unik, dan itu tidak ada duanya di dunia ini. Dan oleh sebab itu wisatawan mancanegara itu berbondong-bondong ke Toraja untuk menyaksikan sendiri bagaimana adat dan budaya orang Toraja. Dan banyak peneliti-peneliti yang datang ke Toraja untuk meneliti bagaimana peradaban dan budaya orang Toraja, serta keunikan-keunikan dalam adat-adat yang ada di Toraja itu sendiri. Nah teman-teman semua, walaupun Toraja itu jauh dari kota Makassar dan itu bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan darat atau bus atau mobil pribadi, bisa juga dijangkau dengan menggunakan pesawat. Nah kalau kita melakukan perjalanan lewat darat itu bisa dijangkau dalam jarak sekitar 8 jam dari kota Makassar. Nah walaupun jarak yang jauh, namun ketika kita sampai di Toraja, maka teman-teman bisa melihat bagaimana Anda akan terkagum-kagum dengan suguhan pemandangan yang sangat indah. Nah dari samping itu juga warga masyarakat Toraja yang sangat ramah. Nah salah satu objek yang sangat terkenal yang ada di Toraja seperti wisata Ketek Kesu ini. Nah apa sih keunggulan dan keistimewaan daripada objek wisata ini? Teman-teman simak terus video ini ya. Nah Ketek Kesu ini menyimpan sejarah keberadaan masyarakat Toraja, dan disinilah diyakini bahwa merupakan saksi sejarah asal mula keberadaan masyarakat Toraja, di mana peradaban masyarakat Toraja itu dulunya aturan dan tatanan hidup bermasyarakat Toraja itu ditentukan dan ditetapkan oleh pemangku adat pada waktu dulu di Ketek Kesu ini. Oleh sebab itu Ketek Kesu ini menyimpan sejarah yang sangat luar biasa dan saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat dan pemerintah Toraja itu sendiri. Karena Ketek Kesu ini mempunyai peninggalan bersejarah seperti tongkonan yang ada di lokasi ini dan jajaran lumbung yang umurnya sudah 300 tahun, dan juga pahatan makam para bangsawan dan orang-orang yang penting pada masa lalu. Dan teman-teman perlu tahu bahwa di tempat inilah makam gua dan makam dinding itu adalah merupakan salah satu makam yang tertua yang ada di dunia. Jadi perlu harus dijaga karena termasuk sejarah Tanah Toraja dan
itu masuk di dalam apa namanya, cagar budaya teman-teman. Nah, sehingga wisata Ketek Kesu ini masuk dalam cagar budaya warisan dunia oleh UNESCO. Wow, artinya betul-betul dijaga oleh semua orang ya. Nah, artinya semua orang berkewajiban untuk menjaga kelestarian budaya dan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Ketek Kesu ini, teman-teman. Nah, kita bisa melihat bagaimana makam-makam ini ada yang tergantung, ada yang ada di dalam gua, dan itu menurut status sosial, teman-teman. Dan bahkan peti-peti yang digunakan ini bentuknya ya kelihatannya aneh, yaitu menyerupai berbentuk perahu. Nah, Ketek Kesu ini dibuka sebagai objek wisata, namun perlu Anda ketahui bahwa untuk berkunjung ke wisata Ketek Kesu ini, kita harus mematuhi aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Jadi kita harus menjaga sikap dan harus sopan santun. Dan karena kalau tidak, kita akan mendapat sanksi dari pemerintah setempat dan juga sanksi adat. Jadi kita harus menjaga dengan baik ya teman. Nah, di tempat juga ini kita harus menjaga benda-benda artefak. Nah, itu harus dijaga kelestariannya teman-teman. Nah, area pemakaman purbakala suku Toraja yang ada di Ketek Kesu itu masih digunakan sampai saat ini. Nah, oleh masyarakat Toraja khususnya di Ketek Kesu ini, para bangsawan dan para leluhur itu dimakamkan dengan membuatkan peti itu berupa berupa bentuk perahu, dan dalam bahasa Toraja itu sendiri itu dikenal dengan nama erung. Nah, erung-erung ini akan dimasukkan tulang belulang orang-orang yang atau keluarga di dalam erung ini. Nah, bentuknya pun itu sudah usang sekali, dan itu diperkirakan bahwa itu sudah ratusan tahun ya. Nah, kenapa peti jenazah orang-orang dulu seperti perahu dan itu digantung dan ada di dinding gua atau dinding tebing? Karena masyarakat orang Toraja itu percaya bahwa dengan memakamkan di atas dinding atau digantung di atas gua atau tebing itu masyarakat meyakini bahwa dengan menggantung jenazah itu tidak akan mengotori bumi dan mengarungi perjalanan menuju puya atau tempat peristirahatan abadi itu dengan menggunakan erung-erung yang berbentuk perahu. Nah, di sini juga kita lihat bahwa untuk mengenang para leluhur yang sudah lama meninggal, maka dibuatkan patung replika. Nah, yang dibuat semirip mungkin dengan orang yang sudah meninggal itu. Namun pembuatan patung replika teman-teman itu dibuat menurut status sosial atau strata atau orang-orang yang memegang peranan penting atau bangsawan pada waktu dulu. Nah, sehingga tidak semua orang yang dimakamkan di tempat ini itu bisa dibuatkan patung-patung replika. Nah, teman-teman semua, banyak sekali keunikan-keunikan yang bisa kita temui di Ketek Kesu ini. Dan ketika kita masuk di dalam pemakaman ini,
walaupun serasa angker dan seram, tetapi kita akan menikmati pemandangan-pemandangan yang luar biasa, yang unik dan tidak ada duanya di daerah-daerah lain. Nah, demikian yang saya bisa jelaskan tentang objek wisata di Ketekesu. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.